Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam untuk Ibu Bapa dan saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga hari Rabu 29 Juli 2020. Mari bersaat teduh. Saudara, di dunia ini ada begitu banyak pengajaran tentang kehidupan. Tetapi ajaran yang benar adalah firman Allah. Firman Allah selalu mengajarkan kasih dan membawa kita pada keselamatan yang abadi. Mari bersyukur kepada Allah yang sudah menganugerahkan firman-Nya yang benar. Kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 7, bait 1 dan baitnya yang kedua. Ya Tuhan, ini kami yang telah berkumpul dan bersekutu dalam ibadah kepadamu. Berkenanlah Engkau hadir dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami dengar dan renungkan malam ini tidak berlalu sia-sia, tetapi terpatri dalam hati batin kami, untuk kami jalankan dalam kehidupan beriman setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Yosua pasal 14 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-15. Kitab Yosua pasal 14 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-15 yang menyatakan Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mudah untuk mengucapkan janji dan mudah juga untuk melupakan
atau melanggar atau mengingkari janji tersebut. Padahal kita tahu bersama bahwa ada slogan yang berbunyi, janji adalah hutang. Tetapi sayangnya itu hanya sebuah slogan biasa saja bagi kita. Malah kita pun sering berkata, memang lidah tidak bertulang kepada orang yang mengingkari janji tersebut. Saudara, 45 tahun janji yang Tuhan Allah telah ucapkan bagi Kaleb, sang pengintai yang terpercaya itu. Dan janji itu tetap berlaku sampai di usia Kaleb telah memasuki senja, yaitu 85 tahun. Saudara, kalau hal itu terjadi dalam hidup kita, pasti kita sudah melupakan janji kita. Jangankan 45 tahun, 1 minggu atau bahkan 1 hari saja, terkadang kita sudah lupa dengan janji yang kita ucapkan. Apalagi janji itu mengenai tanah. Wah, kalau bisa kita diam-diam saja, dia lupa syukur, kan kita yang untung. Itu prinsip kita terkadang. Tetapi janji yang diucapkan oleh Tuhan tidak berubah atau tidak lekang oleh waktu. Bahkan sekalipun telah terjadi pergantian pemimpin, yaitu dari Musa kepada Yosua. Melalui firman yang kita baca dikatakan juga bahwa Yosua sebagai pemimpin baru menggantikan Musa, serta pernah bersama-sama dengan Kaleb berjuang sebagai pengintai. Yosua tidak mencoba untuk memutar atau merubah atau bahkan menghapus janji Allah kepada Kaleb. Sekalipun sekarang ia adalah seorang pemimpin atas Israel. Ia punya kuasa untuk itu. Yosua tidak melakukan hal itu. Itu berarti, saudara, janji Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan manusia dengan segala kuasanya tidak dapat membatalkan janji Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana agar kita dapat melihat dan merasakan janji Tuhan itu dalam hidup kita? Saudara, seringkali kitalah yang cepat berubah dan tidak setia kepada Allah, sehingga kita tidak dapat melihat janji Allah tersebut. Mari kita belajar dari Kaleb. Ketika ia dipercayakan oleh Tuhan melalui Musa untuk menjadi salah seorang dari 12 pengintai yang bertugas mengintai tanah Kanaan, Kaleb menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. 10 orang pengintai dikatakan dalam kitab Ulangan 1 ayat 25 hingga 27 berkata, maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawa kepada kita, pula membawa kabar kepada kita demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik, tetapi kami tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu, kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Artinya ke-10 pengintai itu tidak taat dan patuh kepada perintah Tuhan, sehingga telah membuat hati orang Israel menjadi tawar dengan kabar berita yang tidak benar. Mereka membawa kabar berita dan mengatakan bahwa Tuhan membenci mereka dan hendak menyerahkan mereka kepada orang Amori. Tetapi tidaklah demikian dengan Kaleb. Kaleb meyakini pemeliharaan dan kuasa Tuhan, sehingga ia melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh
Walaupun tugas tersebut penuh tantangan dan bahaya, serta bahkan nyawanya menjadi taruhan di dalamnya. Artinya Kaleb setia. Kaleb tetap percaya kepada kuasa Allah. Maka di usia 85 tahun, ia pun tetap terpelihara dalam janji Allah kepadanya. Di sini, saudara, kita dapat melihat bahwa ketaatan dan kepatuhan Kaleb di dalam menjalankan tugas serta melakukan dengan benar sebagaimana yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan berkata tentang kebenaran kepada Musa dan orang Israel adalah sebuah bentuk kepercayaan kepada Allah. Iman dan percaya itulah juga yang mengantar Kaleb untuk meyakini bahwa sekalipun 45 tahun telah berlalu, masa dan waktu, bahkan bergantinya pemimpin ataupun generasi, Kaleb percaya dan meyakini bahwa janji itu pasti dan tetap untuknya. Sebagaimana janji Allah dan yang telah meluputkan dari bahaya pada waktu ia mengintai negeri yang dijanjikan Allah. Jadi Kaleb bisa melihat janji Allah terjadi dalam hidupnya karena ia percaya dan meyakini kuasa Allah dalam hidupnya. Saudara, kita pun dapat melihat janji Allah itu jika kita tetap mau percaya dan meyakini akan kuasa Allah dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita selalu mengingat janji Allah bagi kita. Tetapi kita seringkali tidak meyakini dan percaya kepada kuasa Allah, sehingga kita tidak dapat melihat janji Allah terjadi dalam hidup kita. Perhatikan ayat 10 dan ayatnya yang ke-11 dari perikop kita. Di sana Kaleb bisa berkata demikian, sebab ia menyadari bahwa bagaimana Tuhan memelihara hidupnya sejak dulu hingga masa tuanya. Saudara bisa bandingkan dengan kehidupan abdi-abdi Tuhan dalam Alkitab. Lihat, pada usia berapa Nuh membangun bahtaranya? Pada usia berapa Abraham mendapat janji keturunan dan mendapatkan pengenapan dari janji Allah itu kepadanya? Alkitab mencatat secara spesifik Abraham telah lanjut, tetapi ia tetap diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Janji Tuhan juga berlaku sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi kalau mereka mengalami hal-hal yang demikian, menyaksikan kebaikan dan janji Allah, kita pun akan memperoleh hal yang sama jika kita tetap patuh, taat, dan setia kepada Allah. Saudara, masa bisa berganti, zaman bisa bertukar, dan waktu bisa berlalu. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang harus kita cemaskan. Apa yang kita perlukan saat ini adalah selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap hidup setia kepada Tuhan, mengerti dan melakukan firman-Nya, hidup kudus dan taat, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, senantiasa bersyukur dan memuliakan nama-Nya, hidup dengan iman yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan siap untuk terus menyatakan kasih dan memelihara kita dalam rahmat berkat janji-Nya. Berkat-Nya akan tercurah, penyertaan dan pertolongan-Nya akan selalu siap dihadirkan buat kita. Mazmur 92 ayat 13 hingga 14 mengatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdoa.
Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga. Karena kasih-Mu menyinari dan menghangatkan hidup kami. Terima kasih untuk firman yang telah diperdengarkan kepada kami dan yang telah kami renungkan bersama-sama. Untuk kami senantiasa taat dan setia kepadamu. Sekalipun mungkin kami diperhadapkan pada kesukaran hidup ini. Sebab dengan tetap taat serta setia kepadamu, maka sama seperti Kaleb hamba-Mu, kami pun akan melihat janji-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Teguhkanlah dan kuatkanlah iman kami kepadamu ya Bapa, sehingga kami pun tetap berjalan dalam jalan-Mu. Kami berdoa ya Bapa bagi umat-Mu, Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Berkatilah dan topanglah umat-Mu secara khusus di masa-masa sukar ini. Berkatilah umat-Mu dalam melakukan tugas kerja mereka. Limpahkanlah dengan tubuh yang sehat dan karuniakanlah hikmat-Mu, sehingga seluruh tanggung jawab dalam karya dan usaha mereka dapat dikerjakan. Dan biarlah dalam kesungguhan dan ketekunan mereka menikmati sukacita berkat daripada-Mu. Ya Bapa, damai sejahtera-Mu juga kiranya menjadi cahaya yang senantiasa tinggal dan menerangi umat-Mu bersama dengan keluarganya masing-masing. Sehingga sebagai umat-Mu, sebagai keluarga, sebagai suami dan istri, kami boleh hidup saling mengasihi dan setia. Sebagai orang tua dan anak-anak, kami dapat menjalankan peran tanggung jawab kami untuk membimbing anak-anak kami hidup dalam terang. Dan sebagai anak-anak, kami boleh taat dan menghormati orang tua dalam cinta kasih Tuhan. Sehingga anak-anak kami pun boleh melihat hari-hari dalam hidup mereka ke depan. Kami berdoa ya Bapa bagi umat Tuhan yang sakit, baik yang dirawat di rumah mereka masing-masing maupun yang dirawat di rumah sakit. Dalam kelemahan tubuh mereka, kuatkanlah iman mereka ya Bapa, sehingga mereka menaruh harap kepada kuasa-Mu yang ajaib, yang adalah Tuhan dan tabib yang agung. Dan kuasa-Mu boleh memberkati obat-obat yang diminum dan para medis yang merawat mereka. Kami berdoa bagi pelayanan di Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan menuntun, sehingga jangan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak pula yang jadi. Berilah kami hati yang dipenuhi kerendahan, supaya kami mendengar suara-Mu. Karuniakanlah kami roh semangat-Mu ya Bapa, sehingga baik kami sebagai hamba-Mu maupun umat-Mu tetap hidup dalam semangat untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi bangsa kami dan pemerintah negeri kami, Indonesia. Buatlah kami hidup saling menghargai satu dengan yang lain. Buatlah kami hidup dengan disiplin dan sehat, sehingga bersama dengan Tuhan kami dapat memberantas pandemik ini, dan negeri kami boleh diluputkan dari wabah penyakit ini. Ya Tuhan, inilah doa kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami makanan dan minuman pada hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang empunya kerajaan dan kuasa
Umat Tuhan, mari memberi dengan sukacita. Dengarkanlah dan laksanakan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Terbandingi Sang Bapa Anak Roh ditata maha tinggi, Tritunggal yang kudus kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami yang kami berikan bukan karena kami layak, tetapi semata-mata adalah kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami persembahkan kembali kepadamu sebagian dari berkat-Mu untuk setiap kami. Kuduskanlah agar berguna bagi karya yang memuliakan nama-Mu. Amin. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.